Nggak apa-apa. Iya. Oke. Aduh, ini ada gangguan Pak, lambat. Nah, nggak apa-apa. Tampilnya. Oke, ini RPP kelas 7. Sebentar, saya cek dulu. Pencemaran lingkungan ya. J. Aduh. Nggak apa-apa, santai saja Pak. Pencemaran lingkungan itu di SMP Negeri 1 Bangilan. Oke, Tuban ya. Pak. J. Pak, sebentar. Ini malah yang terbuka keluar semua. Sebentar. Ya, ditutup dulu yang lainnya. Pak Nanto. Sebentar Pak ya. Ya silakan, apa Pak Nanto. Pak Sutrisnanto Tuban. Pencemaran lingkungan 5 pertemuan atau 12 DP A 40 menit. Kelas 7 semester genap. Sudah Pak Nanto? Masih belum bisa Bapak, ini malah saya yang gangguan. Sudah tampil ini Pak? Sudah tampil? Oke, sudah tampil, cuma untuk scrollnya yang belum bisa Bapak. Oke. Mohon izin saya restart dulu saja Bapak, ini saya juga terkendala semuanya ini. Ya silakan, apa silakan Pak Nanto. Bisa dilanjut yang lain dulu Bapak, mohon maaf. Oke. Kalau siap saya tayangkan kembali. Siapa Bapak Ibu yang menampilkan ini? Pak Bahar sudah gabung ya Pak Bahar ya? Pak Bahar sudah gabung, di chat itu sudah teridentifikasi. Pak Bahar sudah gabung. Silakan Bapak Ibu, siapa yang kalau gitu Pak Nanto di stop dulu, screen-nya di stop dulu Pak Nanto. Oh, ini Bu Wiwi Widarsi. Ini sudah lengkap ini kelihatannya, ini Bu Indah Purnama Dewi juga sudah gabung, Bu Indah. Nah, ini sekarang Bu Wiwi ya ini. Ya Pak, ada yang keluar Pak. Loh, sudah tampil. Sudah Pak. Sudah tampil. Saya tidak kelihatan ini Pak. Sudah tampil, cuma hurufnya fontnya perlu di layar diperbesar saja ukurannya supaya agak Pak ya. Ya itu apa yang ada plus itu loh, plus yang seperti membesarkan layar ketika kita ngetik di Word itu. Itu loh di sudut kanan bawah itu kan masih 1%, mungkin ditingkatkan itu persentasenya itu.
Aduh. Oh. Diulangi. Diulangi lagi. Coba. Ya. Oh, udah ada Loh, ini masuk ini Bu Wijayanti. Nggak ada apa-apa, Pak. Ini Bu Wijayanti. Mana ada lah. Oke, ya, oke. Berarti ini sekarang Bu Wijayanti ya yang tampil ini. Bu Wijayanti. Bu Wijayanti, suaranya? Nggih, Pak, sebentar mencari suara. Sebentar. Nggih, Pak. Oke, Bu Wijayanti. Silakan Bu, diperbesar mulai dari awal, Bu. Mulai dari identitas, Bu. Kelihatan, Pak? Kelihatan, cuma belum terbaca. Oh, belum terbaca. Ya, fontnya diperbesar, ya. Sampun, Pak. Ya, lumayan. Dikit lagi. Dikit lagi, nggih. Ya. Ini saya lakukan saat pembelajaran daring, Pak. Media yang saya gunakan WA, Pak. Bentar, ini saya mau cek dulu materinya. Ini Ibu membuat RPP-nya per pertemuan loh ini? Per pertemuan 1 lembar, Pak. Oh, per pertemuan ini berarti pertemuan pertama, nanti ada lembaran lagi, dengan gitu ya? bahan ajar juga per pertemuannya, Pak. Oke, bahan ajar juga per pertemuan. Oke, sebentar saya cek, saya tulis dulu ini materinya tentang lapisan penyusun bumi. Ini pertemuan pertama ya? Pertemuan pertama, Pak. Kelas 7 ya? Oke. 2 kali 40 menit. Oke, KD-nya menjelaskan lapisan bumi. Oke, terus naik. Nah, dari sana ada IPK. Indikator ya? Iya, Pak. 3 indikator, sebentar. Indikatornya nanti karakteristik lapisan penyusun bumi, karakteristik atmosfer, karakteristik litosfer. litosfer. Nah, ini di pertemuan pertama memang sudah menyinggung itu. Iya, Pak. Ini KD 3.10 yang saya bahas pertemuan pertama lapisan penyusun bumi, Pak, 2 kali 40 menit. Terus? Dengan metode daring online. Sebentar. Yang mau saya klarifikasi, pertemuan pertama ini nanti kan 2 kali 40 menit. Satu KD tadi ya. Nah, pertanyaan ada 3 indikator. Indikator itu indikator untuk 3 pertemuan atau indikator hanya untuk pertemuan pertama ini? Maksud saya di RPP ini 3.10.1 hanya untuk pertemuan pertama, Pak. Oke. Lapisan penyusun bumi, nggih. Oke, itu yang saya maksud. Berarti 3.10.1 menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Itu pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan kedua, karakteristik atmosfer. Pertemuan ketiga, karakteristik litosfer. Oke, lihat KD naik, lihat KD-nya naik. KD tadi bunyinya, iya. Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman. Nah, terus kemudian yang terkait tentang ini, tentang risiko, misalnya mitigasi bencana gitu. Selanjutnya itu rencana di pembelajaran 4-nya, Pak. Setelah anak mengetahui apa itu lapisan penyusunnya, karakteristik atmosfer, litosfer, baru mengacu ke bencananya, Pak. Pertanyaan saya, kok nggak dijadikan, kok nggak masuk ke indikator maksud saya? Artinya memang itu tidak ditagih.
Enggak, Pak, karena saya juga bingung, Pak. Saat membuat RPP itu yang harus dicantumkan satu indikator, satu pertemuan, atau semuanya indikator ditulis semua dalam satu RPP. Kemarin saya bingung, Pak. Makanya tadi saya klarifikasi tadi, kan gini toh nanti, ketika kita mengembangkan, ini nanti akan kaitannya kan ketika kita mengembangkan di penilaiannya. Nah, di penilaian itu nanti kan ingin memastikan apakah indikator yang sudah kita tuliskan itu ya sudah tercapai atau belum, karena indikator itu adalah penanda ya, penanda dari ketercapaian KD. Nah, kalau terus kemudian kita tidak ada indikatornya, tidak ada indikator, maka kita kan nanti tidak ada alat ukurnya, tidak ada instrumen yang kita tagih. Berarti itu kasarannya ya, kalau itu saja yang ditulis, menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi, maka itu bayangan Ibu soalnya seperti apa? Kalau bayangan saya, dari sini muncul LK, bahan ajar, hanya bukan. Ini maksud saya itu nanti ke kita ingin memastikan bahwa indikator itu tercapai, berarti kan harus ada alat ukurnya. Nah, ada alat ukurnya atau ada instrumennya. Pak. Ada soalnya kan gitu toh. Pak. Nah, tapi sekarang kan kita belum sampai membuat soal itu. Soal itu bagian terakhir. Ketika kita sudah membelajarkan. Nah, membelajarkannya itu kan sebenarnya dalam rangka untuk memastikan indikator itu tercapai. Pak. Nah, indikator itu tercapai. Nah, terus kemudian ketika indikator itu dalam pembelajaran kita sudah memastikan tercapai, maka ada di akhir, ya, dicek apakah benar indikator itu sudah tercapai atau belum, maka ada alat ukurnya yang disebut dengan penilaian. Kan, gitu. Nah, kalau terus kemudian indikatornya tadi itu berbunyi menjelaskan karakteristik lapisan bumi, kira-kira yang mau dijelaskan itu atau umpama kasarannya soalnya seperti apa misalnya gitu? Sebutkan lapisan-lapisan penyusun bumi berupa deskripsi, Pak. Soal isian. Isian. Itu saja. Berarti hanya itu saja kan nanti yang akan diteskan ke siswa? Masih banyak, Pak. Subbab anak-anaknya masih banyak, Pak, mungkin ya sesuai indikator yang diinginkan. Apa anak-anaknya? Mungkin gambarkan secara singkat peta konsep penyusun lapisan bumi. Nanti kan ada 3. Nah, sekarang apakah Ibu kemudian meminta siswa membuat membuat peta konsep tadi itu menjadi penciri bahwa KD itu tercapai atau menjadi indikator Ibu? Belum tentu, Pak, karena tercapainya nanti bisa dilihat dari penilaian yang saya dapat dari anak-anak setelah saya rekap. Itu yang saya maksud. Ibu itu kalau secara dokumen sebenarnya kan menuntut siswa itu hanya bisa menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Nah, terus ngapain terus siswanya dituntut macam-macam? Kalau itu tidak secara formal menjadi tuntutan yang Ibu maksudkan. Ya, jadi kalau di indikator itu tidak apa-apa, tapi nanti terus kemudian di tujuan pembelajaran harus di breakdown menjadi lebih detail masing-masing indikator itu. Nah, jadi kalau Ibu hanya menulis ini, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Ini berarti soalnya seperti apa nanti misalkan? Itu menggolongkan kan mengklasifikasikan itu. Iya, Pak. Lah nanti ada soal di dalam kerak bumi isinya apa saja, pengertian kerak bumi, penyusunnya kerak bumi. Mungkin itu Pak gambaran saya, Pak. Nah, itu kan menggolongkan itu kan mengklasifikasikan. Nah, klasifikasi itu kan berarti sama seperti misalkan Ibu sekarang ada banyak siswa, misalkan kemudian anak-anak dari 30 siswa ini coba digolongkan berdasarkan jenis kelamin, kan gitu. Pak. Nah, terus kalau kemudian itu yang ditagih, menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi itu seperti apa itu? Kan lapisan penyusun bumi itu apa saja sih?
kerak bumi, mantel bumi. Terus kemudian mau digolongkan kemana? Subbabnya itu isinya kerak bumi apa aja Pak? Bayangan saya kemarin begitu Pak. Namanya menggolongkan itu kan berarti ada banyak hal, ya sama seperti misalkan kita mau menggolongkan makhluk hidup berdasarkan apa? Misalkan apakah berdasarkan habitatnya? Nah, apakah berdasarkan apa itu hierarkinya itu, misalkan oh ini kelompok mamalia, ini kelompok reptil dan seterusnya. Ketika diminta siswa punya kemampuan menggolongkan, berarti kan ibu misalkan nanti menyiapkan banyak makhluk hidup, ada ayam, ada ikan, ada bebek, ada ular, terus kemudian coba digolongkan makhluk hidup itu. Nah, dengan analogi yang sama tadi, maka kita harus hati-hati ketika menuliskan indikator itu kata kerja operasionalnya, itu dipastikan nanti kita bisa membayangkan alat ukurnya atau menagih bahwa peserta didik itu mencapai tujuan itu jelas. Jadi itu salah satu karakteristik tujuan pembelajaran atau indikator itu harus operasional. Itu kalau namanya operasional itu ya berarti kita sudah bisa menggambarkan secara jelas seperti apa nanti alat ukurnya. Jadi tidak asal kemudian membuat kata kerja atas tadi menggunakan kata menjelaskan, kemudian di tujuan tiba-tiba menjadi menggolongkan. Oh, enggak boleh Pak G. Ngapunten Pak. Boleh tapi harus lihat. Ya boleh tapi harus lihat hierarkinya. Kalau berdasarkan taksonomi Bloom, menjelaskan itu masuk di dalam kelompok C2. Oke, kelompok C2. Tetapi kalau kemudian kita melihat tujuan pembelajaran, menggolongkan, misalkan gitu ya, menggolongkan atau mengorganisasikan, misalkan seperti itu sudah keterampilan bisa masuk dalam kategori berpikir tingkat tinggi atau masuk kelompoknya C4, misalkan gitu. Nah, tujuan pembelajaran itu harus sinkron dengan IPK. Jadi IPK itu minimal setara dengan KD, tidak boleh di bawahnya. Di atasnya boleh. Karena KD itu adalah namanya kompetensi dasar, itu adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Berarti kalau di situ ada bunyi KD menjelaskan lapisan bumi dan seterusnya, maka kemampuan minimal untuk KD 3.10 itu sebenarnya yang ditagih adalah level C2 minimal. Jadi kalau kemudian minimal level C2 seperti Ibu tadi meminta peserta didik pengertian macam-macam, itu bukan tagihan dari KD, itu C1 itu. Itu bukan tagihan KD, hanya siswa bisa pun itu tidak mencerminkan KD itu tercapai karena levelnya level di bawah tuntutan KD. Di bawah indikator. Nah, di bawahnya KD itu kan kemampuan minimal. Karena namanya kemampuan minimal, di bawahnya tidak boleh, di atasnya boleh. Ya. Nah, beda dengan di tujuan nanti. Di tujuan itu merupakan boleh di bawahnya penjenjangan yang dalam pembelajaran nanti disampaikan ke, misalkan seperti Bu Wijayanti, apakah saya tidak boleh ngajari peserta didik pengertian atmosfer, pengertian litosfer, misalkan gitu ya, boleh dalam pembelajaran, boleh, karena itu dalam pembelajaran itu merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai pada indikator. Ya, jadi kalau indikatornya itu di C2 ya enggak apa-apa, di awal dari C1 dan seterusnya, itu ibaratnya adalah konsep-konsep yang harus dikuasai sebelum dia pada tataran di C2 kan gitu. Tetapi itu tadi sebenarnya adalah bagian tugas guru dalam pembelajaran itu untuk memastikan siswanya menguasai konsep-konsep di bawahnya sebagai konsep prasyarat sebelum mempelajari konsep di atasnya, tetapi tidak menjadi tagihan itu sebenarnya. Tagihan dalam hal ini nanti di dalam konteks penilaian bukan penilaian of learning, tapi penilaian as learning atau for learning, yang itu untuk keperluan guru saja,
mendapatkan data itu untuk memastikan bahwa siswanya sudah mencapai atau sudah menguasai materi di bawahnya sebelum diajari yang di atasnya gitu. Yang harus hati-hati nanti, makanya di sini Bapak Ibu yang perlu hati-hati, kita itu kadang sering menganggap peserta didik kita itu dalam tanda petik bodoh, enggak ngerti, enggak macam-macam. Kadang kita sendiri itu sering menagih, ya, menagih yang seharusnya tidak ditagih. Kita membuat rancangan di tagihan di RPP, siswa saya harus bisa ini, tiba-tiba ujung-ujungnya yang ditagih, nah, melampaui dari itu, bahkan arahnya berbeda, kan gitu. Ya, itu yang harus hati-hati. Yang nanti kalau nanti kemudian ini kita sudah clear, indikator-indikator itu mencerminkan pencapaian kompetensi dasar, maka ketika kita mengembangkan bahan ajar itu isinya nanti tidak usah, terutama di masa pandemi ini, tidak usah terlalu banyak informasi, tapi pastikan apa yang menjadi tuntutan di dalam IPK yang sudah Bapak Ibu canangkan itu harus ada gitu, harus ada. Jadi kita itu kadang sebagai seorang guru itu akan seneng kalau lihat buku itu informasinya semakin banyak. Bahkan dulu ketika masih ada buku-buku dari penerbit swasta yang beredar, itu Bapak Ibu akan lebih tertarik dari penerbit yang semakin banyak informasi, semakin banyak hal-hal yang belum ada, kemudian itu ada pada buku yang lain, oh di sini tidak ada, di sini ada. Itu semakin Bapak Ibu tertarik, padahal itu adalah bukan sesuatu yang prinsip dan harus dikuasai peserta didik, kan gitu. Ya, jadi apalagi nanti kita dalam waktu terbatas, hanya 4 hari, ini bahan ajar kemarin juga sudah sebagian dilakukan. Jadi poinnya, jangankan 4 hari Bapak Ibu, kami di direktorat itu dalam masa pandemi itu diminta untuk membuat modul untuk pembelajaran masa daring ini, satu modul 2 minggu itu tidak selesai. Ya, satu modul 2 minggu itu untuk 1 KD. Untuk 1 KD 2 minggu tidak selesai itu teman-teman. Itu pun guru-guru pilihan, sudah guru-guru pilihannya teknis direktorat. Kebetulan saya bagian mereview saja. Nah, apalagi nanti Bapak Ibu hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari. Iya, makanya jangan terlalu menyimpang terlalu lebar, tapi pastikan isinya itu tidak lepas dari indikator. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini yang harus juga dikupas, kita harus juga bisa memastikan apakah indikator yang kita tulis itu sudah mencerminkan, sudah menjadi penanda bahwa itu adalah penanda dari kompetensi dasar itu tercapai atau tidak, gitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, seperti adanya mitigasi bencana, tindakan pengurangan risiko dan seterusnya, ini harusnya muncul di indikator. Iya, termasuk. Sebenarnya ada Pak, tapi tidak saya cantumkan karena saya ini 3 pertemuan, bayangan saya hanya itu. Nanti pertemuan berikutnya saya cantumkan pas indikator tersebut saja. Loh, di pertemuan berikutnya Ibu kan sudah masuk ke atmosfer. Iya. Nah iya. Nah, apakah cocok Pak ketika Ibu membahas atmosfer kok terus kemudian memasukkan gunung berapi, memasukkan gempa bumi? Berarti ditulis semua nggih Pak indikator pencapaian yang ada itu dari mitigasi bencana. Itu tadi yang saya klarifikasi, indikator yang Ibu tulis di sini itu khusus untuk pertemuan pertama atau 3 pertemuan kan gitu. Pertemuan pertama, Pak. Kalau Ibu tadi itu menulis untuk 2 kali 40 menit satu pertemuan pertama tadi, maka indikator-indikator di sini itu ya tuliskan untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua, ya tuliskan indikator-indikator untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, tuliskan indikator-indikator pertemuan ketiga. Oh, ngaten juga. Oh, idealnya, sebenarnya idealnya, ya semua indikator tadi itu ditulis, karena itu adalah indikator pencapaian kompetensi dasar, supaya tidak hilang. Hanya karena Ibu itu dalam tanda petik, merasa
memerlukan bahwa RPP-nya harus 1 lembar, ini yang menjadi akhirnya terbelenggu. Gitu. Iya Pak, betul Pak. Terbelenggu. Yang kalau meminta 1 lembar itu kan juga siapa kan gitu? Kan tidak ada regulasi bahwa RPP harus 1 lembar. Oh, ngaten Pak. Tidak ada. Jadi menteri pun itu juga tidak mengatakan harus 1 lembar. Saya boleh. Ya terbelenggu itu Pak, harus 1 lembar itu, makanya saya perkecil. Mana ada permen yang kemudian mengatakan RPP 1 lembar? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu dalam Merdeka Belajar ini diberikan kebebasan. Jadi karena namanya kebebasan, Bapak Ibu itu bebas mau jungkir balik, berguling-guling, tidak ada yang melarang. Ya, tidak ada yang melarang. Ya, sehingga jangan sampai terus kemudian dengan Merdeka Belajar kita justru menjadi terbelenggu. Nah, diberikan wacana boleh 1 halaman itu kan untuk sebenarnya memperingan Bapak Ibu supaya secara administrasi terpenuhi. Tidak terbebani membuat RPP yang sampai 20 halaman, 25 halaman gitu. 1 rem, Pak. Nah, 1 rem apalagi ya. Sehingga waktunya itu bahkan banyak terbuang untuk ke sana. Padahal kan kita kan intinya kan nanti di pembelajaran. Ya, di pembelajaran. Yang 3 komponen yang harus ada tadi kan tujuan, pembelajarannya seperti apa, kegiatan belajarnya, penilaiannya kan gitu. Tapi itu kan ketika dituangkan dalam satu halaman tadi itu juga sebenarnya sebagian besar berhalaman-halaman itu kan ada di dalam benak kita sebenarnya kan gitu. Iya Pak. Yang nanti secara di pembelajarannya kan gitu. Ya, termasuk alat ukurnya tadi. Tetapi kalau memang kita sebagian besar tadi itu ada di benak kita tadi dan kita memang sudah tanpa menuangkan dalam bentuk tulisan kita sebenarnya sudah menangkap maksud apa yang kita tulis, ya berarti kita harus mempertanggungjawabkan ketika tulisan itu diklarifikasi oleh seseorang, pastikan kita juga bisa memberikan penjelasan. Itu secara konkret, ya secara konkret mencerminkan meskipun tampil dalam 1 halaman, sebenarnya di otak kita itu sampai berhalaman-halaman, sampai berpuluh-puluh halaman itu bisa kita tuangkan, hanya tidak kita realisasikan dalam bentuk tulisan. Oke Bapak. Oke. Itu yang kemudian kenapa saya harus memastikan indikator tadi itu mencerminkan ketercapaian dari KD. Karena apa? Karena nanti ketika Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar, maka poin-poin penting yang sudah ada di dalam indikator itulah yang wajib ada. Lainnya itu sifatnya pengembangan ajar. Ya, lainnya itu karena tidak menjadi tagihan. Artinya bukan tidak menjadi tagihan itu tidak menjadi kalau yang diujikan gitu. Ya, yang diujikan. Jadi kalau misalkan di pembelajaran Ibu menyampaikan anak-anak hari ini kita akan belajar tentang ini, harapannya nanti Ibu kalian bisa menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Ya sudah, kalau itu berarti yang penting siswa bisa menjelaskan karakteristik lapisan bumi sebenarnya sudah selesai ini. Oke, itu Dewi Jayanti. Dalam, Pak. Tapi bukan untuk Dewi Jayanti saja loh ya, yang saya sampaikan tadi itu. Yang saya sampaikan itu berlaku untuk semua orang ibu harus memastikan ketika menuliskan indikator, indikator itu memang betul-betul menunjukkan penanda. Indikator itu kan penanda ciri-ciri ketika siswa itu dikatakan KD tersebut sudah tuntas. Cirinya apa? Ya di indikator itu. Dia sudah bisa ini, dan seterusnya. Dan itu nanti akan diuji dengan tes atau dengan instrumen yang akan dikembangkan Bapak Ibu pada saat pengembangan instrumen. Ya, oke. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu nanti disesuaikan lagi indikatornya. Karena nanti dengan indikator yang sudah given itu, maka tugas Bapak Ibu adalah mengembangkan bahan ajar,
termasuk LKPD. LKPD itu lembaga kegiatan peserta didik. LKPD itu juga gitu, memfasilitasi peserta didik supaya peserta didik itu mencapai indikator tersebut. Ya, supaya mencapai indikator tersebut. Jadi misalkan seperti Bu Wijayanti ini dengan asumsi ya, dengan asumsi Bu indikator pertama ini benar ya, tapi saya belum sampai masuk ke substansi karena Bu Wijayanti juga harus saya perdalam lagi kalau ingin melihat indikator ini sudah operasional atau belum. Ya. Nah, jadi nanti contoh saja gini, contoh indikator menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Itu yang Ibu maksudkan apa? Ini Pak, karakteristik berarti itu ciri-ciri tentang lapisan penyusunnya Pak. Ya, jadi ciri-ciri lapisan penyusun bumi kan? Karakteristik kan ciri-ciri. Nah, terus kemudian apa yang dijelaskan dari ciri-ciri itu? Bagian-bagian yang ada di dalamnya Pak, mungkin bentuknya bumi, strukturnya, ada komponen di dalamnya. Itu kalau mau digunakan kata kerja yang tepat, itu bukan menjelaskan namanya. Kenapa Pak? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menggambarkan, beda dengan menjelaskan. Mendeskripsikan. Jadi kalau menjelaskan itu, ya, jadi menjelaskan itu kalau umpama dibuat soal uraian itu menjawab pertanyaan mengapa. Ya. Jadi nanti misalkan lapisan bumi itu ciri-cirinya seperti apa? Salah satu diantaranya. Adanya atmosfer, terselimuti atmosfer. Nah, terus kemudian apa yang harus dijelaskan? Ya, ciri-cirinya itu Pak. Mohon maaf Pak, saya materi itu belum pernah materi IPA lapisan penyusun bumi. Biasanya saya kelas 8, ini baru dapat dari grup, saya ke bagian ini, jadi belum memperdalam tentang isinya Pak. Hanya sekilas saja. Oke, berarti gini ya. Saya berikan gambaran, beda kata menjelaskan dengan mendeskripsikan. Jadi kalau yang dimaksud Bu Wijayanti tadi itu namanya mendeskripsikan. Kalau menjelaskan itu setelah tahu ciri-cirinya, kemudian ditanya lebih jauh itu baru diberikan penjelasan. Apakah kemudian Bu Wijayanti nanti kalau sampai pada ingin memberikan penjelasan, enggak apa-apa, tapi jangan terus kemudian soalnya tidak mencerminkan penjelasan. Contoh menjelaskan kalau misalkan lapisan atmosfer. Kita tahu karakteristik lapisan atmosfer itu ternyata kok kita kalau semakin naik ke permukaan suhunya semakin dingin. Kan kita kalau tahu naik semakin ke daerah dataran tinggi itu kan suhu semakin rendah itu. Nah, kalau terus kemudian kita tanya, kita katakan gini, ketika kita naik di suatu tempat di daerah pegunungan dan di dataran rendah itu, padahal kita semakin ke atas itu semakin mendekati matahari. Mengapa? Tapi mengapa suhunya kok semakin turun? Maka itu perlu penjelasan. Nah, itu kalau kemudian soal itu ditulis dalam sebuah indikator, itu baru kemudian menggunakan kata menjelaskan. Ya. Nah, kalau kemudian Bu Wijayanti tadi itu menghendaki yang dimaksud seperti itu memang harus menjelaskan. Tapi hati-hati, soalnya jangan sampai kemudian levelnya turun menjadi bukan menjelaskan, tapi hanya sekedar mendeskripsikan. Ya. Mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan itu hanya memaparkan saja, ya kan? Tidak perlu ada penjelasan. Tidak perlu ada penjelasan. Oke? Nah, ini sebenarnya bagian yang paling penting itu harus dimatangkan itu di bagian indikator ini. Karena apa? Karena indikator-indikator inilah yang nanti akan mewarnai bahan ajar kita itu isinya apa yang harus tertuang di dalamnya. Terus kemudian ketika kita mengembangkan LKPD, lembaga kegiatan peserta didik, LKPD itu aktivitasnya apa sehingga memastikan siswa itu mencapai indikator-indikator ya yang sudah kita rumuskan dan itu menjadi jembatan untuk mencapai kompetensi dasar. Termasuk nanti media pembelajarannya ketika kita menyajikan materi untuk memastikan indikator-indikator yang sudah kita rumuskan itu tercapai atau tidak,
maka kita menggunakan media dalam pembelajaran untuk mempermudah peserta didik memahami materi itu. Jadi target bahan ajar LKPD maupun media pembelajaran yang saat ini nanti 4 hari Bapak Ibu tuntaskan, itu pastikan tidak lepas dengan indikator-indikator yang sudah Bapak Ibu tulis di RPP. Ya, yang sudah ditulis di RPP. Namun demikian, sebelum memastikan indikatornya itu sesuai dengan yang ada di RPP, Bapak Ibu harus memastikan apakah indikator-indikator yang sudah Bapak Ibu tulis itu memang betul-betul merupakan penanda, ya, jadi merupakan indikator pencapaian kompetensi dari KD yang Bapak Ibu ingin tuntaskan. Ya, itu kata kuncinya rentetan. Itu nanti kalau itu sudah clear semua, terakhir sesi berikutnya Bapak Ibu akan melanjutkan mengembangkan instrumennya atau penilaiannya, dan penilaian itu juga kembali lagi kepada indikator tujuan yang sudah Bapak Ibu tulis, tidak boleh membuat soal lepas dari yang sudah Bapak Ibu tuliskan di indikator atau di tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini juga perlu saya kritisi Bu Jayanti, tapi tidak Bu Jayanti ya. Ini kebetulan siapapun yang nampilkan itu sebenarnya nanti saya gunakan media untuk saya memberikan pengantar ini ya. Seandainya tadi Pak Sutris Nanto ya pasti punya Pak Nanto yang saya cermati. Tujuan pembelajaran itu pastikan ada cerminan tentang metode pembelajarannya. Artinya gini, kalau kita mau nuliskan tujuan pembelajaran secara lengkap itu ada komponen ABCD. ABCD itu apa? Audience, behavior, condition, dan degree. Kalau tidak sampai degree minimal ABC. Dan biasanya ditulis dalam bentuk C-nya ditaruh di depan. C di depan itu menjadi kondisinya. Kondisi itu menggambarkan pembelajarannya atau metode yang digunakan untuk siswa bisa mencapai indikator tersebut atau mencapai kompetensi tersebut. Contoh di tujuannya Bu Wijayanti itu, peserta didik dapat menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi itu hanya A dan B saja itu komponennya. C-nya belum ada. A-nya itu audiennya itu peserta didik, kemudian menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi itu adalah behaviornya. Tapi kondisinya belum ada, conditionnya belum ada. Condition itu mencerminkan Wijayanti nanti misalkan memastikan peserta didik itu bisa menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi itu, pembelajarannya itu melalui apa? Dengan cara apa? Discovery learning, Pak. Berarti harus dituliskan di situ. Jadi melalui pembelajaran discovery learning, kan gitu. Nah, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menggolongkan. Nah, berarti nanti saat memastikan peserta didik itu bisa menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi, Bu Wijayanti menggunakan pembelajarannya discovery learning. Ya. Oke. Tetapi ini mohon maaf Bu Wijayanti. Maaf, nanti tujuan pembelajaran ini kata kerjanya, ini yang juga perlu direvisi karena saya belum bisa menangkap secara operasional menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi itu yang seperti apa tadi kan gitu. Sehingga sebelum Bu Wijayanti nanti melengkapi dengan kondisi-kondisi itu, pastikan bahwa kata kerja yang itu juga nanti tercermin di dalam indikator itu, ya, itu adalah kata kerja yang sudah operasional. Sementara itu dulu, Bapak Ibu mungkin ada yang mau diklarifikasi, saya persilahkan. Karena ini nanti rentetannya ke bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran itu tidak boleh lepas dengan indikator. Berarti kelihatannya Bapak Ibu itu yang perlu nanti mensinkronkan itu adalah rumusan indikator pencapaian kompetensi itu, karena ketika Bapak Ibu nanti mengembangkan bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran, semua 3 hal itu harus
tidak boleh lepas dengan indikator yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Bu Wijayanti. Bu Fitri. Oh, Bu Fitri Kurniati, silakan Bu Fitri. Bu Wijayanti, mohon masih tetap di slide-nya ya. Yang mau saya tanyakan terkait dengan tadi perumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau di sini tadi kan kebetulan kompetensi dasar Bu Wijayanti ini menjelaskan kan ada di C2 Pak ya? Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya materi ini atau KD ini diajarkan, dilaksanakan pembelajarannya misalnya 3 kali pertemuan, apakah setiap pertemuan itu minimal sesuai dengan tagihan pada kompetensi dasar? Artinya setiap pertemuan itu minimal menjelaskan atau berada di C2. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya masih sangat bingung nih Pak terkait dengan indikator pencapaian kompetensi untuk KD 4. Jadi kalau sebagai contoh di RPP Bu Wijayanti ini KD 4-nya kan mengomunikasikan upaya pengurangan risiko bencana dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di IPK atau indikator pencapaian kompetensinya itu dikembangkan dari KD 4, kalau di sini Bu Wijayanti menuliskan mengamati tayangan model lapisan bumi, berarti kan istilahnya tidak langsung nyambung ke situ Pak ya. Tapi kalau lihat dari dihubungkan dengan KD 3, di situ nyambung karena di KD 3 Bu Wijayanti adalah tentang karakteristik lapisan bumi gitu. Jadi mohon penjelasannya Pak, saya masih sangat bingung. Kemudian pertanyaan yang terakhir mungkin, apakah setiap pertemuan, jadi kalau misalnya ini tadi 1 KD jadi 3 kali pertemuan, apakah setiap pertemuan kita harus mengukur ketercapaian kompetensi 3 dan 4 atau pengetahuan dan keterampilan. Itu pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik. Nah, jadi gini, KD 3 dan KD 4 itu tidak dibelajarkan terpisah, ya. Jadi bisa jadi pada saat mencapai KD 3 itu melalui pencapaian KD 4. Ya. Oke, saya belum sampai ke KD 4, saya masih di KD 3. Jadi nanti saya jawab satu persatu dulu. Pertanyaan pertama dari Bu Fitri tadi, apakah di setiap IPK pada setiap pertemuan itu minimal harus mencerminkan pencapaian KD. Kalau tadi Bu Fitri sudah mengatakan kebetulan KD-nya Bu Wijayanti itu adalah menjelaskan itu ada di C2. Berarti di indikator pencapaian kompetensi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, IPK-nya ya harus minimal di level C2. Ya. Karena namanya IPK itu indikator pencapaian kompetensi itu adalah penanda bahwa kompetensi itu tercapai. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu menuliskan indikator pencapaian kompetensi itu di bawah KD, padahal nanti itu kita realisasikan dalam bentuk tes, dalam bentuk penilaian. Misalnya gini Bapak Ibu, dari 10 IPK yang mau kita ujikan, ya, ada 1 IPK yang setara dengan KD, 9 lainnya tadi yang kita tulis tadi ternyata ada di bawah KD. Terus 10 soal kita ujikan ke siswa berdasarkan IPK tadi, terus kemudian siswa dapat 100. Pertanyaan saya, apakah nilai 100 itu Bapak Ibu bisa menyimpulkan peserta itu KD tersebut tuntas? Pertanyaan saya. Atau lebih ekstrim lagi,
dari 10 soal tadi, 1 soal level C2, 9 soal level C1, kemudian siswa tadi salah satu, ya, salah satu jadi dapat 90, ya, dapat 90. Nah, dilala itu bahasa Surabayane kok ternyata yang tidak dikerjakan benar oleh peserta didik itu kok C2-nya. Jadi yang soal terkait mengukur indikator di level C2. Apakah nilai 90 siswa itu Bapak Ibu bisa mengatakan siswa itu tuntas? Tidak, Pak. Belum, Pak. Kenapa tidak? Karena kompetensi Indikatornya K2, sedang C2. Karena di bawah ini indikator KD-nya. Ya, Karena bagus. minimum sama dengan tagihan KD. Iya, bagus. Bapak Ibu sudah menangkap itu. Jadi meskipun Bapak Ibu itu di sekolah sudah menentukan KKM IPA minimal 70, tapi kalau Bapak Ibu itu kok ternyata membuat instrumen alat ukurnya tadi modelnya seperti itu, tidak memperhatikan pencapaian KD, ya. Padahal kita ketika membuat kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu kan melihat dari kompetensi dasar yang diberikan menjadi indikator-indikator kan gitu. Dan kita juga harus memastikan bahwa indikator itu mencerminkan pencapaian kompetensi dasar. Ya, seperti tadi ekstrimnya, kalau kita kemudian terjebak pada level di bawah KD, ya, meskipun siswa kita dapat 100, kita tidak bisa mengklaim bahwa siswa kita itu sudah KD tersebut sudah tercapai. Karena apa? Karena yang dicapai oleh siswa tadi itu levelnya masih di bawah KD. Ibarat KD itu menuntut anak-anak itu naik ke lantai 3, mulai pagi sampai sore masih bulat di lantai 1 saja kan gitu. Meskipun di lantai 1 dia bisa sampai kata tahu bentuk pintu, sampai warna temboknya macam-macam, tapi dia belum pas itu. Ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi menjawab pertanyaannya Bu Fitri tadi, ketika kita menuliskan indikator, ya, ini nanti kitab sucinya Bapak Ibu harus punya bukunya taksonomi Bloom itu loh, yang punya Anderson, yang di sana sudah ada masing-masing level itu yang operasional apa yang bisa dipakai itu. Jadi pertanyaan Bu Fitri pertama saya jawab, di setiap pertemuan rumusan indikator harus berada di level minimal setara dengan KD. Kata minimal itu berarti di bawahnya. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebaiknya di atasnya, Pak. Kalau di atasnya? Boleh. Boleh. Minimal sama. Boleh. Sangat boleh. Di atasnya boleh. Oleh karena itu, kemarin Bapak Ibu di pembelajaran inovatif ada kata HOTS. Apa itu? High thinking order. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu, ya, meskipun ini KD-nya itu sebenarnya di level C2, tapi kalau Bapak Ibu itu mendapatkan titipan untuk melatih berpikir tingkat tinggi, tidak ada salahnya meskipun KD-nya itu levelnya C2, kalau Bu Wijayanti kemudian membuat indikator itu sampai level C4, jangan gitu. Ya, karena berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill itu minimal berada di C4, C5, C6. Ya, oke. Itu pertanyaan pertama dari Bu Putri. Pertanyaan yang kedua, untuk indikator dari KD4 sama seperti tadi. Jadi KD4 pun indikatornya itu harus mencerminkan pencapaian dari KD tersebut. Bu Nur Hidayah, halo Bu Nur Hidayah. Iya, Pak. Suaranya dimatikan dulu Bu Nur Hidayah. Ini iya, Pak. Suaranya masuk. Ya, oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau terus kemudian KD-nya berbunyi mengomunikasikan, ya, mengomunikasikan, terus kemudian indikatornya itu mengamati, sinkron enggak itu? Tidak, Pak.
nggak sinkron. Tidak, Pak. Jadi nanti kalau misalkan ini mau ditagih keterampilan, ya, kan ada alat ukur untuk menguji keterampilan kan? Keterampilan itu bisa dalam bentuk apa? Presentasi Pak mungkin Pak. Ya, bisa portofolio kan gitu. Jadi bisa kena apa kinerja, ya, terus kemudian portofolio dan seterusnya. Jadi kalau terus kemudian ini diuji, siswanya kan disuruh ngamati. Padahal yang di sini siswa disuruh mengomunikasikan. Nah, jadi kalau kemudian nanti pengen bahwa siswa itu punya keterampilan komunikasi, nah, jadi alat ukurnya itu ya berarti alat ukur yang mengukur keterampilan komunikasi. Hanya kemudian yang dikomunikasikan apa? Tinggal kontennya terkait upaya pengurangan risiko bencana, jadi mitigasi bencana. Nah, sekarang tinggal nanti di sini komunikasi itu apakah Bu Wijayanti mau menghendaki komunikasi secara lisan atau tertulis. Kalau komunikasi secara lisan, nanti alat ukurnya, jadi tesnya itu berupa LKPD. Berupa kinerja. LKPD itu kan, LKPD itu kan nanti dalam pembelajaran. Jadi tapi untuk lembaga penilaiannya itu loh, kinerja misalkan pada saat dia mempresentasikan kan gitu. Jadi pada saat mempresentasikan, presentasi itu adalah bentuk komunikasi. Nah, saat presentasi dilakukan penilaian, komunikasinya seperti apa? Ya. Nah, itu kalau komunikasi secara lisan. Tapi kalau kemudian Bu Wijayanti mau lebih spesifik komunikasi secara tertulis, maka nanti arahnya kan berarti membimbing siswa untuk membuat laporan. Jadi bentuk komunikasi secara tertulisnya itu apakah dikomunikasikan secara tertulis itu dalam bentuk makalah kan gitu. Berarti nanti kan harus ada, Ibu nanti konsekuensinya kan ngajari siswa sistematika Laporan, Pak. Laporan itu seperti apa kan gitu nanti akhirnya. Ya, larinya akan ke sana. Jadi semua yang kita tulis di indikator itu kita harus membayangkan instrumen penilaiannya nanti. Harus membayangkan instrumen penilaiannya. Nah, untuk nanti ketika kita uji, jadi kita pastikan bahwa dia sudah mencapai ketuntasan, maka proses pembelajarannya harus kita pikirkan apanya, bahan ajarnya, LKPD-nya, medianya, yang sekarang ini sedang mau kita lakukan, gitu loh. Ya, dengan demikian LKPD, bahan ajar, media itu pastikan nanti bisa menjadi jembatan mencapai indikator. Nah, terus kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang keterampilan itu bisa include nanti misalkan seperti tadi Bu Wijayanti mengatakan di LKPD atau di apa, jadi kan di sana nanti juga bisa menjadi kendaraan. Ya. Jadi keterampilan itu bisa dipakai sebagai kendaraan untuk mencapai pengetahuan. Ya. Jadi dipakai kendaraan untuk mencapai pengetahuan. Ya. Jadi kalau di sini ditulis di tayangan model lapisan bumi ini seperti kegiatan pembelajarannya nanti. Ya, kegiatan pembelajaran bisa dilakukan seperti itu. Hanya sekarang yang jadi pertanyaan di kegiatan pembelajaran mengamati tayangan model lapisan bumi itu tujuannya untuk apa? Berarti harus ada apa? Harus ada tujuan yang akan dicapai atau indikator yang mau dituju itu yang mana sebenarnya dengan melakukan aktivitas ini kan gitu. Ya. Oke. Nah, ini berarti nanti kalau mau digunakan ini masuk bagian dari media pembelajaran. Model lapisan bumi itu. Nanti karena pembelajarannya dalam bentuk digital, Ibu tidak membuat model benda real, berarti harus dibuat dalam bentuk video, animasi kan seperti itu nanti. Ya. Oke. Itu Bu Wijayanti. Intinya Bapak Ibu sudah menangkap apa yang saya maksud ya. Karena ini bukan hanya Bu Wijayanti ya. Jadi Bu Wijayanti nanti kalau misalkan di
KD 3.10 ini level C2, setara dengan C2 itu pemahaman, itu nanti dibaca di Anderson setidaknya ada tiga kata kerja, kok 3, ada 7. Ya, ada 7 kata kerja yang bisa digunakan. Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Mohon izin bertanya Pak Elo. Silakan, Bu siapa ini? Bu Miftah Pak. Bu siapa? Miftah, Bu Miftah. Oh, silakan Bu Miftah Abdul Rahman. Begini Pak Elo, mungkin ke hal yang teknis. Tadi Bapak kan menyampaikan memang bahan ajar ini adalah jembatan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran atau indikator yang ingin kita capai. Nah, kebetulan kalau daring ini, tentu kalau bisa include misalnya menggarisbawahi ataupun menemukan kata kunci pada bahan pembelajaran atau pada bahan ajar sehingga siswa dapat memahami. Nah, kalau daring ini kan otomatis kita akan berbatas waktu nggih Pak, dan juga mungkin ada kenyataannya ada beberapa kendala jaringan yang mungkin bisa dialami. Kalau misalkan untuk bahan ajar ini, karena seperti yang saya terapkan ke peserta didik saya selama ini, bahan ajar ini kami share terlebih dahulu sehingga peserta didik dapat membacanya, kemudian pengetahuan tersebut dijadikan modal awal untuk peserta didik dapat ikut dalam pembelajaran daring yang kita lakukan. Kalau seperti itu bagaimana Pak Elo? Iya, enggak masalah. Itu justru malah disarankan di dalam model pembelajaran daring itu kan Bapak Ibu kemarin di pembelajaran inovatif kan ada yang namanya flip learning. Masih ingat flip learning? Nah, flip learning itu ya seperti itu. Flip learning itu kan pembelajaran terbalik. Jadi materi diberikan kepada peserta didik, disuruh membaca dulu. Nah tadi Bu Miftah tadi sempat mengatakan menggarisbawahi, mencari kata-kata sulit dan sebagainya, itu kan masih tetap bisa dilakukan. Hanya tinggal guru memberikan perintah atau tugas apa dengan membaca itu kan gitu. Jadi dalam rangka untuk memastikan bahwa peserta didik itu betul-betul bahan ajarnya tadi dibaca oleh peserta didik, maka ada tugas yang harus dilakukan. Apa tugasnya? Menggarisbawahi kata-kata penting, ya kan? Nah, nanti terus kemudian bisa jadi disuruh membuat, setelah dibaca, disuruh membuat peta konsep, misalkan seperti itu kan masalah teknis nanti, makanya itu bergantung skenario yang ditulis oleh guru tadi. Jadi saya tadi itu sebenarnya juga ingin melihat nanti setelah di sini, karena saya berhenti di sini kan baru setelah identitas, kemudian KD, begitu KD melihat ini, maka kemudian saya menjadikan ini menjadi bagian yang perhatian saya. Setelah ini clear, saya akan lihat tahapan dalam pembelajaran itu mencerminkan seperti apa yang dilakukan guru kan gitu. Sehingga apa? Sehingga bahan ajar ini kapan dimainkan, bahasa saya tadi itu, kapan mau dimainkan, LKPD itu juga kapan mau dikerjakan peserta didik, media pembelajaran kapan digunakan, itu kan harus sudah di skenario kan di sini kan gitu. Nah, kalau seperti Bu Miftah nyampaikan seperti itu tadi, berarti di dalam skenario di RPP ini harus juga sudah dituliskan. Oh begitu. Sudah disampaikan, iya. Jadi bahwa bahan ajar itu sudah dibagikan ke peserta didik, itu sudah diskenariokan. Itu kan yang tercermin di RPP. Makanya tadi kenapa saya perlu membuka RPP itu supaya saya tahu persis bahan ajar yang perlu dikembangkan LKPD media tadi itu juga nanti kapan dilakukan kan gitu. Termasuk LKPD itu Bapak Ibu itu apakah membuat satu LKPD atau K2 LKPD atau K3 LKPD ini kan bergantung di RPP, di skenario itu yang tadi saya katakan mungkin di sini karena LKPD-nya belum ada, masih di kode, nanti peserta didik diminta ngerjakan LKPD 1. Nah LKPD 1 itu nanti kalau ini tertayang, maka saya akan tanya, Ibu rencananya membuat LKPD 1 apa? Maka nanti di kegiatan ini harus dibuatkan kan gitu. Berapa banyak LKPD yang akan dibuatkan? Itu kan bergantung di RPP ini. Nah, di RPP ini Bapak Ibu sudah harus mempunyai gambaran secara global. Nah, dengan 3 pertemuan ini saya perlu berapa LKPD. Nah, di sini nanti kan di coding LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Oh, berarti ada 3 LKPD yang akan dibuat. Nah, saya kalau nanti ini misalkan menemukan kata-kata itu, misalkan di punyanya Bu Widayati, pasti akan saya dalami
Bu Wijayanti ada rencana buat LKPD 1 itu tentang apa, LKPD 2 tentang apa, LKPD 3 tentang apa, kan gitu nanti. Ya. Nah, kembali tadi yang disampaikan oleh Bu Lumi, itu teknis nanti ketika di masing-masing guru, bagaimana guru tadi menulis di skenario. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bu Miftahul Rahma tadi, itu yang justru disarankan ketika kita di modul, kebetulan juga saya yang mendampingi di pembelajaran komunikatif, Bapak Ibu itu didorong menggunakan flip learning. Nah, flip learning itu apa artinya? Ketika siswa dengan guru ketemu, sebenarnya itu tinggal sinkronusnya itu tinggal melakukan klarifikasi, karena di awal peserta didik itu sudah ada penugasan, ada bahan ajar yang sudah harus dibaca oleh peserta didik. Jadi bukan ketemu dengan peserta didik itu kosongan peserta didik gitu. Jadi bagus yang disampaikan oleh Bu Miftahul tadi, mengingatkan saya di materi modul pedagogik yang pernah saya dampingi dulu terkait tentang pembelajaran flip learning. Itulah pembelajaran flip learning yang memang seharusnya kita dorong di masa pandemi ini. Supaya apa? Supaya waktu pembelajaran itu lebih efisien. Ya, oke. Baik, terima kasih. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Bapak. Ya, siapa dulu sebut nama, langsung saya kemudian. Bu Maya duluan. Ya, Bu Maya. Ya, tadi menanggapi yang perkataan dari Bu Rahma tadi, berarti itu LKPD-nya itu berarti dilakukan itu pada saat, maksudnya di luar pembelajaran, Bapak ya? Di luar pembelajaran ya Pak, maksudnya LKPD itu kegiatan pembelajarannya. Ini Ibu terjemahkan di luar pembelajaran itu yang di luar pembelajaran apa? Maksudnya tadi kan Ibu Rahma bilang itu kan bahan-bahan ajar itu sebelumnya sudah diberikan dulu kepada siswa. Berarti pada saat pembelajarannya misalnya menggunakan kayak gini Google Meet, berarti siswa itu sebelumnya kan udah mendapatkan pelajaran, otomatis kegiatan pembelajaran yang berupa LKPD tadi itu berarti sudah mereka kerjakan terlebih dahulu gitu kan Pak maksudnya? Iya, itu secara luring namanya. Oh iya. Berarti nanti ini nanti misalnya untuk nanti kami nanti untuk tampil itu kan pertemuan pertama kami tampil, kemudian direvisi atau direview, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Berarti nanti video yang nanti akan kami sampaikan itu Pak maksudnya apa saja intinya, maksudnya kan di situ kan hanya 7 sampai 10 menit. Jadi saya itu mohon masukan dari Bapak. Video apa itu? Video apa? Nanti kan diminta kan nanti kalau tidak salah saya sih minta video pembelajaran yang akan yang sudah kami buat ini ditampilkan dalam bentuk video berdurasi 7 sampai 10 menit. Itu untuk tagihan kapan itu? Ada Pak di LMS. Loh, itu tagihan, maksud saya tagihan saat pengembangan perangkat pembelajaran atau tagihan nanti pada saat Ibu PPL? Oh, untuk PPL Pak. Cuma kan kaitannya dengan ini Pak maksudnya. Nanti iya, ini itu bahan yang kita buat untuk melakukan PPL. Iya. Nah, karena pada saat Ibu PPL itu baik dosen pembimbing PPL maupun guru pamong itu tidak bisa datang melihat Ibu saat pembelajaran, maka bukti bahwa Ibu melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL itu dibuat dalam bentuk dokumentasi video, divideokan. Nah, sekarang teknisnya bagaimana video yang Ibu lakukan, ya intinya bagian ada pendahuluan, ada inti, ada penutup yang kira-kira menarik disajikan, silahkan Ibu bebas memilih. Kalau menurut saya kan didokumentasikan secara utuh. Nah, didokumentasikan secara utuh, nanti kemudian kan tinggal diedit, dipotong-potong mana yang akan dikirimkan itu saja. Iya Bapak, maksudnya gini Bapak, terkait LKPD tadi yang udah dilakukan siswa di rumah, berarti itu gimana Bapak solusinya maksudnya? Pada saat pembelajaran itu kan siswa itu sudah menerima, sedangkan kami ini akan di
divideokan pada saat pembelajaran itu. Jadi itu gimana Bapak maksudnya? Ya, silakan nanti Ibu pada saat siswa mengerjakan LKPD di tempat saya ini keburu dan ini. Mohon maaf saya break dulu.